Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang baik kali ini, di siang hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dengan tema di pekan ini tentang manhaj ya. Baik. Di pertemuan yang telah lalu di bulan kemarin kita sudah membahas tentang definisi sunnah. Karena di dalam kalimat ahlu sunnah ada kata-kata sunnah, ya maka kemarin kita sudah berikan definisi sunnah atau kita sudah paparkan definisi sunnah. Nah, sunnah kemarin secara bahasa artinya adalah jalan. Sama saja jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kemudian kalau secara definisi sunnah menurut para salaf, maka maknanya adalah mengikuti Al-Quran dan juga tuntunan Rasulullah serta para sahabat. Mengikuti Al-Quran dan tuntunan Rasulullah serta para sahabat, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah ya. Ini sekaligus murojaah dulu ya untuk materi yang kemarin, sedikit murojaah. Baik. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Sekarang kita akan melanjutkan ke definisi ahlu sunnah secara istilah ya. Atau sebelum kita masuk ke definisi ahlu sunnah secara istilah, kita akan memberikan terlebih dahulu definisi kata ahlu. Karena kan kalimat ahlu sunnah itu terdiri dari dua kata, kata ahlu dan kata sunnah. Ya, sunnah sudah kita definisikan kemarin, sekarang kita berpindah ke definisi kata ahlu. Taib. Ini masih Ana ambilkan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Syekh Abdul Salam As-Suhaimi di sini memasuki bab baru, yaitu al-musammayatu asy-syar'iyyatu li ahli sunnati wal jamaati. Kita masuk ke bab baru, yaitu penamaan syar'i dari ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu dia nanti punya beberapa nama-nama lain selain ya nama ahlu sunnah itu sendiri. Nah, ya, sebelum kita memasuki atau membahas penamaan seputar ahlu sunnah, kita kembali ke yang tadi dulu, yaitu definisi ahlu. Apa sih definisi ahlu? Nah, di sini Syekh berkata, ahlu asy-syai'i hum akhassun nasi bihi. Kalau kata ahlu digandingkan dengan kata asy-syai'i, jadinya ahlu syai'i. Itu artinya adalah orang yang paling khusus dengan sesuatu tersebut. Orang yang paling khusus dengan sesuatu tersebut, atau kalau mau yang lebih mudah ya, orang yang paling dekat dengan sesuatu tersebut. Ahlu syai' berarti ahli sesuatu, berarti orang yang paling dekat dengan sesuatu tersebut. Di dalam bahasa Arab misalkan ada kata ahlu ar-rajuli. Kata ahlu disandingkan dengan kata ar-rajul. Ar-rajul itu bahasa Arab artinya seorang laki-laki, seorang pria. Berarti ahlur rajul adalah orang yang paling dekat dengan orang tersebut. Ya, berarti maksudnya adalah keluarganya, anaknya dan juga istrinya. Kemudian ada juga kata-kata ahlul baiti. Ahlu disandarkan kepada kata al-bait. Bait artinya rumah. Ahlul baiti berarti artinya adalah penghuni rumah tersebut.
sukanuhu, penghuni rumah tersebut. Ada lagi ahlul Islam. Kata ahlu disandingkan dengan kata-kata al-Islam. Nah, berarti maknanya adalah orang yang beragama dengan agama Islam. Orang yang beragama dengan agama Islam. Kemudian yang terakhir ada contoh lagi ahlul madhabi. Kalimat ahlu disandarkan kepada mazhab. Ahlul madhabi berarti orang yang beragama dengan mengikuti mazhab tertentu. Famakna ahlus sunnah. Nah, sekarang kita kembali ke lafaz ahlus sunnah ya. Jadi apa makna ahlus sunnah? Famakna ahlus sunnati akhasun nasi biha wa aktsaruhum tamassukan biha wattiba'an laha qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Makna ahlus sunnah adalah orang yang paling dekat dengan sunnah. Orang yang paling dekat dengan sunnah dan juga yang paling berpegang teguh dengan sunnah, yang paling berpegang teguh dengan sunnah, dan juga yang paling mengikuti sunnah, yang paling mengikuti sunnah, baik dalam hal ucapan, perbuatan, ataupun masalah keyakinan. Ya. Jadi ana ulangi, makna ahlussunnah adalah orang yang paling dekat dengan sunnah, kemudian paling berpegang teguh dengan sunnah, dan paling mengikuti sunnah, baik dalam hal ucapan, perkataan, atau perbuatan. Kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin si paling sunnah gitu ya, si paling sunnah. Tapi kan ini konotasinya negatif ya. Tapi ya maknanya mendekatilah seperti itu. Baik. Nah, kemudian sekarang Syekh melanjutkan wa hadzal lafzu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nayaini. Lafaz ahlus sunnah itu sekarang sudah menjadi istilah tersendiri. Lafaz ahlus sunnah itu sudah menjadi istilah tersendiri yang apabila disebutkan maka maknanya itu bisa dua. Maknanya itu ada dua makna. Al-ma'na al-awwal ma'nan amun. Makna yang pertama adalah makna secara umum. Makna ahlus sunnah secara umum. Wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil islami adar rafidah. Makna ahlus sunnah secara umum adalah mencakup seluruh kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Ahlus sunnah secara umum adalah seluruh kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam kecuali Syiah Rafidah. Kecuali Syiah Rafidah. Jadi kalau dikatakan siapa ahlus sunnah secara umum, jawabannya adalah ya seluruh kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam selain Rafidah. Berarti Rafidah tidak dihitung sebagai ahlus sunnah ya. Jadi pembagiannya kalau bukan Syi'i yaitu Sunni. Ya, Sunni itu ahlus sunnah, Sunni atau Syiah. Baik. Kemudian makna yang kedua, al-ma'na tsani, ma'nan akhas. Makna ahlus sunnah secara khusus, Wa adyaqu minal ma'na al-'am wa yuradu bihi ahlus sunnati al-mahdhah al-khalisah minal bid'ah. Wa yakhruju bihi sa'iru ahlil ahwa'i wal bid'ai kal khawariji wal jahmiyati wal murji'ati wa syi'ati wa ghairihim min ahlil bid'ah. Makna ahlus sunnah secara khusus itu adalah lebih sempit, lebih spesifik daripada makna ahlus sunnah secara umum. Dan yang dimaksud ahlus sunnah secara umum adalah ahlus sunnah yang mahdhah, yang murni. Ahlus sunnah yang mahdhah, yang murni, al-khalisah, yang bersih dari segala macam bentuk bid'ah. Ahlus sunnah yang khusus adalah ahlus sunnah yang murni, yang bersih dari segala macam bentuk kebid'ahan. Sehingga yakhruju bihi sa'iru ahlil ahwa, sehingga tidak termasuk ahli sunnah secara khusus siapa? Yaitu golongan ahli bid'ah, ahli bid'ah, dan juga golongan ahli ahwa,
orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi orang ahli bid'ah dan ahli ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak termasuk ahlu sunnah secara khusus. Seperti contohnya Khawarij, ya, yang tidak termasuk ahlu sunnah secara khusus. Contohnya seperti Khawarij, kemudian juga ada Jahmiyah, Murji'ah, Syiah, dan selain mereka dari golongan ahli bid'ah. Taib. Termasuk juga yang tersebar di negeri kita, yaitu kelompok Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, itu tidak masuk ke dalam cakupan ahli sunnah secara khusus. Kalau secara umum masih masuk, tapi kalau sudah ahli sunnah secara khusus maka tidak masuk. Taib. Nah, kemudian Syekh Abdul Salam di sini mengambil pembagian ini dari perkataan Syekhul Islam. Oleh karenanya di paragraf selanjutnya beliau membawakan perkataan Syekhul Islam. Yaqulu Syekhul Islami, berkata Syekhul Islam, falafzu ahli sunnati yuradu bihi man asbata khilafata salasah fayadkhulu fi dzalika jami'u ta'ifi illa ar-rafidah wa qad yuradu bihi ahlul hadisi was sunnatil mahdah فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير المخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, lafadz ahlu sunnah terkadang maksudnya adalah, yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah orang yang mengakui khalifah yang 3. Orang yang mengakui pemerintahannya Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Nah, ini terkadang yang dimaksud dengan lafadz ahlu sunnah adalah demikian. Golongan yang mengakui khilafahnya Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Fayadkhulu fi dzalika jami'u tawa'ifi illa ar-rafidah. Sehingga seluruh kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam itu masuk kepada ahlu sunnah kecuali Rafidah. Karena Syiah Rafidah dia tidak mengakui pemerintahannya Abu Bakar, kemudian Umar, dan juga Utsman, ya. Bahkan na'udzubillah mereka ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya wahyu itu diturunkan kepada Nabi itu salah. Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi itu salah. Harusnya diturunkan kepada Ali, ya. Inilah mengapa Syiah Rafidhah itu tidak dimasukkan ke dalam golongan Ahlus Sunnah, karena kesesatan mereka itu ya begitu jelas, ya begitu besar. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yaqulu au wa qad yuradu bihi, terkadang yang dimaksud Ahlus Sunnah itu adalah Ahlus Sunnah yang murni, Ahlus Sunnah yang khusus. Sehingga tidaklah masuk ke dalam Ahlus Sunnah yang khusus ini kecuali orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah. Di sini Syekh menyebutkan indikator-indikator bagaimana seorang itu bisa dikatakan Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah secara khusus, ya. Di antara indikator atau ciri orang bisa disebut Ahlus Sunnah adalah yang pertama di sini dia menetapkan sifat-sifat Allah, ya, menetapkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang juga mengatakan Al-Quran bukanlah makhluk, ya. Orang yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk maka dia juga Ahlus Sunnah. Kemudian di antara indikator ahli sunnah juga adalah berpendapat bahwasanya Allah itu akan dilihat di akhirat. Allah akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat. Kemudian juga di antara indikator seseorang bisa dikatakan ahlu sunnah, yusbitul qadar, menetapkan takdir, ya, mengakui takdir Allah. Kemudian dan lain-lain dari perkara-perkara yang sudah diketahui bersama di kalangan ahli sunnah.
Ya, maka di sini disebutkan beberapa indikator tadi, yaitu yang pertama, Ahlus Sunnah adalah orang yang menetapkan sifat untuk Allah. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah adalah orang yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Kemudian yang ketiga tadi, Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, Ahlus Sunnah menetapkan takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi disebutkan 4 ya. Kemudian nanti ada lagi selain ini tapi tidak disebutkan di sini. Taib. Kemudian Syekh Abdul Salam melanjutkan, idzan fa ahlus sunnati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahum talaqaw anhu mubasharatan usul al-i'tiqadi kama talaqaw umur al-ibadah fahum a'raful khalqi bi sunnati nabiyyi wa atba'u laha mimman jaa ba'dahum wa ahlus sunnati aidan hum attabi'una lahum bi ihsanin al-muqtafuna asarahum fi kulli asrin wa misrin wa ala ra'sihim ahlul hadisi wal asar. Baik. Kalau demikian, maka ahlus sunnah itu siapa? Mereka adalah para sahabat Nabi. Yang paling berhak menyandang gelar Ahlus Sunnah yang pertama tentu adalah para sahabat Nabi. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW secara langsung, ya. Karena para sahabat Nabi mengambil ilmu secara langsung dari Rasulullah. Ilmu yang diambil adalah tentang usul i'tiqad, yaitu tentang perkara-perkara usul i'tiqad, yaitu pokok-pokok masalah keyakinan, akidah. Sebagaimana mereka juga belajar mengenai ibadah itu langsung kepada Rasulullah, ya. Jadi mereka belajar akidah, belajar ibadah langsung mengambil kepada Rasulullah. Gurunya adalah Rasulullah. Fahum a'raful khalqi bisunnah. Maka mereka ini adalah manusia yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Dan orang yang paling mengikuti Nabi, ya. Dan orang yang paling mengikuti Nabi dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Dan juga Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah juga termasuk Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Tadi yang pertama, orang yang paling berhak untuk menyandang gelar Ahlus Sunnah adalah para sahabat. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan yang mengikuti para sahabat dengan baik. Yang mereka itu meniti hadis-hadis Nabi, meniti ajaran-ajaran Nabi di setiap waktu dan tempat, ya. Dan di antara kelompok yang paling menonjol dari mereka ini adalah ahlul hadis, orang-orang yang ahli hadis. Baik. Kemudian saya melanjutkan, walamma kana hadzal laqabu ahla sunnati yutlaqu ala ashabi Rasulillah wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal hadi tanaza'at tawaifu hadzal laqab walakinnal ibrata bil haqa'iqi wa laysat bid da'awa. Manakala gelar ahlu sunnah ini disandang oleh para sahabat, ya, dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka kelompok-kelompok lain ini mereka berebut, ya, saling berebut untuk apa? Untuk memakai gelar ini, untuk memakai gelar ahlu sunnah, ya. Namun yang menjadi patokan standar tentu realitanya, ya. Kalau misalkan suatu kelompok mengaku ahlu sunnah tapi ternyata amalannya menyelisih sunnah, ya maka tidak layak dikatakan sebagai ahlu sunnah, ya. Jadi bukan cuma klaim mengaku bahwasanya kami ahli sunnah, tapi dilihat juga bagaimana amalannya. Apakah amalannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis Nabi ataukah tidak. Wa innahu lamma nasha'at al-bid'u fil Islam wa ta'addadat firaqud dalal wa akhala kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'a intisabihim fi dhahir ila Islam kana la budda li ahli al-haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli al-ibtida'i wal inhirafi fil aqidah fa zaharat hina idzin asma'un
asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamiddah minal Islam. Ketika bid'ah-bid'ah itu mulai bermunculan di dalam Islam dan juga kelompok-kelompok sesat itu mulai beraneka ragam, ya, dan setiap kelompok mulai mengajak orang-orang kepada kebid'ahan yang mereka buat dan juga mengajak kepada hawa nafsu mereka. Namun secara zahir kelompok-kelompok ini masih menisbatkan diri kepada Islam. Maka tidak bisa tidak Ahlus Sunnah itu harus dikenali dengan sebuah nama. Harus dikenali dengan sebuah nama yang bisa membedakan mereka dengan kelompok-kelompok sesat ini. Karena tadi kelompok-kelompok sesat ini mereka berebut gelar Ahlus Sunnah. Mereka mengklaim gelar Ahlus Sunnah sehingga manusia menjadi bingung, ini mana Ahlus Sunnah yang benar. Nah, maka tidak bisa tidak, ya, di sana ada hajat, ada kebutuhan untuk memakai sebuah nama yang bisa membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok sesat tersebut. Dan di antara nama-nama tersebut, nama-nama lain Ahlus Sunnah ini adalah yang pertama Al-Firqatu An-Najiyatu. Al-Firqatu An-Najiyatu, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari api neraka. Ini nama lain Ahlus Sunnah yang pertama. Kemudian ada juga nama lainnya At-Taifatul Mansurah. At-Taifatul Mansurah, golongan yang ditolong. Ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada nama Ahlul Hadis wal Asar, ya. Ahli hadis dan asar, yaitu orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi, orang-orang yang concern, yang fokus mempelajari dan mengamalkan hadis Nabi. Ada juga nama lainnya as-salafiyun, ya, pengikutnya para salaf, pengikutnya para salaf. Ini diantara nama-nama lain ahli sunnah. Jadi yang disebutkan di sini ada 4, ya, yaitu al-firqatun najiyatu, kemudian At-Taifatul Mansuratu, kemudian Ahlul Hadis wal Asari, yang terakhir adalah As-Salafiyun. Baik. Ini berkaitan dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya beberapa nama lain selain nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Baik. Nah, sekarang kita berpindah ke pembahasan baru, yaitu mengenai ciri-ciri Ahlus Sunnah, ya. Ciri-ciri Ahlus Sunnah. Untuk mengetahui Ahlus Sunnah, kita harus melihat kepada ciri-cirinya. Nah, di sana ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Di sini Anda ambilkan beberapa saja, disarikan dari beberapa kitab. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah, yang pertama, annahum laisa lahum imamun mu'azzamun ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri Ahlus Sunnah yang pertama adalah bahwasannya mereka itu tidak memiliki imam besar. Mereka tidak memiliki imam besar yang seluruh perkataannya diterima, dan perkataan yang bertentangan dengan perkataan sang imam ini ditolak, dan perkataan yang bertentangan dengan perkataan sang imam ditolak, kecuali siapa? Kecuali Rasulullah. Jadi Ahlus Sunnah tidak memiliki imam besar yang ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau imam-imam lain, kalau benar ya kita ikuti, tapi kalau salah ya tentu tidak kita ikuti, karena imam lain yang di bawah Rasulullah statusnya tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Kemudian bal kullu imamin dunahu min a'immatil muslimin kama qala Malikun rahimahullah yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Nah, adapun imam-imam yang selain Rasulullah yang statusnya di bawah Rasulullah, maka sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, seluruh perkataannya itu bisa diterima dan juga bisa ditolak, ya. Seluruh perkataan manusia kecuali Rasulullah itu bisa diterima, bisa juga ditolak, ya. Wa kullu kalamin 'aridin 'indahum al-kitab wa sunnata kama qala Syafi'i rahimahullah yudrabu bihi 'urdal ha'id ay irmi ila ayyi nahiyatin kanat.
Adapun perkataan yang bertentangan dengan perkataan Rasul, ya, maka kita lempar ke tembok. Kita tidak membutuhkan perkataan tersebut, ya. Yudrabu bihi urdul haid. Dilempar perkataannya itu keluar pagar, keluar tembok, ya. Taib. Kemudian Syekhul Islam berkata di dalam Majmu' Fatawa, "Inna ahlal haqqi wa sunnati la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa huwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbara wa ta'atuhu fi kulli ma amara wa laysat hadhihi al-manzilatu li ghairihi min al-a'immah. Bal kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlin wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Syekhul Islam berkata, sesungguhnya ahlu sunnah mereka tidaklah mempunyai figur yang diikuti, figur yang difanatiki kecuali Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dibicarakan Rasulullah itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Maka setiap kabar atau berita yang bersumber dari Rasulullah, maka wajib kita yakini kebenarannya. Setiap kabar atau berita yang bersumber dari Rasulullah, wajib kita yakini kebenarannya. Dan setiap perintah yang datang dari Nabi, maka wajib kita taati. Setiap perintah yang datang dari Nabi wajib kita taati. Dan status istimewa ini, yaitu seluruh perkataannya diterima dan perkataan lainnya ditolak, ini tidaklah dimiliki imam-imam lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan atau kalau perkataan orang-orang lain, maka tadi sebagaimana perkataan Imam Malik bisa diterima dan juga bisa ditolak. Baik. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, wa bihadza yatabayyanu anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqah an-najiyah ahlul hadis wa sunnah alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah wa hum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalihi wa 'azzamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha wa ma'rifatan bi ma'aniha wa ittiba'an laha tasdiqan wa 'amalan wa hubban wa muwalatan liman walaha wa mu'adatan liman 'adaha. Dengan demikian jelaslah bahwasannya orang yang paling berhak menjadi golongan yang selamat atau menjadi ahlu sunnah adalah orang-orang yang mereka tidak memiliki figur yang diikuti, figur yang difanatiki kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling mengetahui ucapan-ucapan dan juga kondisi Rasul, ucapan-ucapan dan juga kehidupan Rasul. Dan ahlu sunnah adalah orang yang paling ahli dalam membedakan yang benar dan juga yang batil. Kemudian ahlu sunnah juga adalah orang yang paling mengetahui makna-makna yang dikandung oleh perkataan Nabi, baik dalam hal keyakinan, amalan dan juga cinta, dan juga dalam hal al-wala wal bara, yaitu al-wala wal bara, loyal kepada sesama muslim dan juga menampakkan permusuhan kepada orang yang memusuhi kaum muslimin. Taib. Ini yang pertama tadi, ciri Ahlussunnah yang pertama, mereka tidak memiliki imam besar yang diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Kemudian ciri yang kedua, annahum wasatun baina firaqil ummah. Ahlussunnah adalah kaum atau golongan yang pertengahan, kaum yang moderat, ya. Ahlussunnah adalah kaum yang moderat. Sebagaimana Islam juga adalah agama yang pertengahan, agama yang moderat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan, tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan, Maka ahlu sunnah misalkan dalam hal
sifat Allah itu pertengahan, ya, pertengahan antara Jahmiyah dan juga Musyabbihah. Karena Jahmiyah itu mereka menafikan sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah. Allah berkata Allah Maha mendengar, tapi mereka berkata Allah tidak mendengar. Kemudian Allah berkata Allah Maha melihat, tapi mereka mengatakan Allah tidak melihat. Dan lawan daripada Jahmiyah ini atau Mu'attilah ini adalah Musyabbihah, yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Maka ketika Allah mengatakan yadullah, Allah punya tangan, ya mereka menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Atau ketika Allah mengatakan Allah Maha mendengar, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya pendengaran Allah itu sama saja seperti pendengaran makhluk, ya. Jadi sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Kemudian demikian juga dalam masalah perbuatan hamba atau takdir yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Di sana ada permasalahan di mana perbuatan hamba, perbuatan manusia, apakah dia dikatakan ataukah dia diciptakan oleh Allah ataukah dia diciptakan oleh manusia itu sendiri? Perbuatan manusia, apakah penciptanya Allah, apakah penciptanya manusia itu sendiri? Taib. Maka dalam hal ini Ahlussunnah itu pertengahan antara kaum Jabriyah dan juga Qadariyah. Kaum Jabriyah adalah penganut Jahmiyah yang diprakarsai oleh Jaham bin Safwan. Nah, kaum Jahmiyah ini berkeyakinan bahwasanya para hamba itu, perbuatan hamba itu dipaksa oleh Allah, ya. Jadi hamba berbuat sesuatu itu dipaksa oleh Allah, tidak memiliki kebebasan, tidak bebas merdeka dalam melakukan perbuatan. Lawannya tadi adalah Qadariyah. Qadariyah berpendapat bahwasanya yang menciptakan perbuatan manusia, ya manusia itu sendiri, ya. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya Allah itu tidak tahu perbuatan hamba itu akan seperti apa kecuali setelah si hamba tersebut berbuat, ya. Mereka Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai dia berbuat sesuatu tersebut. Ya, maka yang sahih adalah apa yang diyakini oleh ahli sunnah, bahwasanya perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita di masjid ini mau keluar dari mahat, mau ke pasar, mau ke tempat mana saja bebas merdeka. Berarti kita tidak terpaksa, ya. Karena apa? Manusia memiliki kehendak dan juga kemampuan, ya. Manusia memiliki kehendak dan juga kemampuan. Jadi kita bebas mau melakukan apa saja asalkan kita punya keinginan dan kemampuan. Dan yang menciptakan keinginan dan kemampuan di dalam atau di diri manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang melakukan perbuatan secara hakiki adalah manusia, namun di balik itu ada kehendak, ada kemampuan yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya ini tadi ciri Ahlus Sunnah yang kedua adalah mereka kaum yang pertengahan, golongan yang moderat. Kemudian sekarang kita berpindah ke ciri yang ketiga. Ciri Ahlussunnah yang ketiga adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri Ahlussunnah yang ketiga adalah bersihnya hati mereka atau terjaganya hati dan juga lisan mereka dari para sahabat. Maksud daripada terjaganya hati mereka terhadap para sahabat adalah mereka tidak dengki kepada para sahabat atau mereka tidak membenci kepada para sahabat. Ini maksud terjaganya hati. Jadi bersih dari rasa iri, dengki, benci, marah kepada para sahabat.
Adapun terjaganya lisan, ya berarti kita tidak merendahkan para sahabat, tidak menghina para sahabat dengan ucapan-ucapan yang tidak layak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang beriman terlebih dahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka itu, atau di sini sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat yang memuji kaum Muhajirin dan juga Ansar. Kemudian di ayat ini Allah memuji orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Nah, di antara sifat orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah mereka berdoa supaya tidak dijadikan di dalam hatinya ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "La tasubbu ashabi, fawallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha muda ahadihim wala nasifahu." Rasul bersabda, "Janganlah kalian mencaci para sahabatku. Maka sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalau kalian berinfak ya sebesar gunung Uhud emas ya, sungguh kalau kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu tidaklah menyamai sedekah para sahabat sebesar 1 mud ya. Jadi sedekah sahabat 1 mud dengan sedekah kita emas sebesar gunung Uhud itu masih kalah dengan sedekahnya para sahabat." Dan menjadi inti pembahasan di sini tadi adalah perkataan Nabi, "La tasubbu ashabi", janganlah kalian menghina, mencaci sahabatku. Maka mencaci para sahabat itu terlarang. Baik, ini ciri Ahlus Sunnah yang kedua, yaitu terjaganya lisan mereka dan hati mereka terhadap para sahabat. Atau yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, annahum ahlul ittifaqi wa ahlu ijtima'in alal haq. Bahwasanya ahlu sunnah itu adalah senantiasa bersepakat dan bersatu di atas kebenaran. Ahlu sunnah senantiasa bersepakat dan bersatu di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian Allah juga berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan, sehingga mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka Ahlus Sunnah, kalau kita meneliti kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah dari masa ke masa, ya, khususnya dalam masalah akidah, maka kita akan mendapati kesamaan apa yang mereka sampaikan. Seakan-akan apa yang mereka sampaikan itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, yang berdasarkan pemahaman yang sama, yaitu pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh, dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Inilah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tadi yang keempat ya, ciri Ahlussunnah adalah mereka senantiasa bersatu di atas kebenaran.
Kemudian yang terakhir, annahum yuhazziruna minal bid'ah wa yuhazziruna min ahliha li'anna al-bid'ata wal ihdasa fi dinillah ma huwa illa ittiba'unil hawa la ghair. Ciri Ahlus Sunnah yang kelima adalah Ahlus Sunnah senantiasa mewanti-wanti akan bahaya bid'ah. Ahlus Sunnah senantiasa mewanti-wanti bahaya bid'ah dan juga memperingatkan umat dari para tokoh dan para penggiat bid'ah. Karena bid'ah itu adalah membuat-buat hal baru dalam agama Allah. Dan bid'ah itu murni mengikuti hawa nafsu, ya, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Muhammad, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ini 5 ciri Ahlus Sunnah yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, ringkasnya tadi, ciri Ahlus Sunnah yang pertama adalah mereka tidak memiliki imam besar yang ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah. Kemudian yang kedua, ciri Ahlussunnah yang kedua adalah mereka adalah kaum atau golongan yang moderat, yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, para Ahlussunnah adalah orang-orang yang terjaga hati dan lisannya terhadap para sahabat. Kemudian yang keempat, Ahlussunnah senantiasa bersatu di atas kebenaran. Dan yang kelima, Ahlussunnah senantiasa mengingatkan, memperingatkan dari bahaya bid'ah dan juga para penggiat bid'ah. Taib hadza wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung lagi di bulan depan biidznillah taala. Nakhtatim liqa'ana bidu'a kafaratul majlis. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.